Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita Ngising Ngilik Singkat. Mau kemana kita hari ini, bro? Hari ini kita coba tampilkan ke dunia yang agak sedikit berbeda nih, bro. Oke, bro. Jadi Apa tuh? kita akan menampilkan pendidikan bagi para pebisnis pemula. Mungkin untuk menjadi bekal mereka, bro. Boleh, bro. Bisa. Bro. Menarik juga, bro. Iya kan? Jadi untuk menjadikan satu perbekalan mereka untuk memulai dunia berbisnisnya. Betul sekali, bro. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel ini agar kita bisa terus lanjut berkreasi di YouTube. Terima kasih kawan-kawan. Enjoy the video. Oke sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita Ngising Ngilik Singkat. Kali ini kita agak sedikit berbeda karena kita akan membahas satu dunia pendidikan ya, yang kita akan ngilik apa aja sih yang ada di dunia perkampusan ini. Mungkin kita sudah kedatangan narasumber, kita bisa perkenalkan diri dulu dengan ibu siapa atau mbak siapa gitu kan. Silakan Mbak. Siap, terima kasih Di. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih. Saya di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi sebagai Kepala Biro Keuangan. Kepala Biro. Kepala Biro. Kepala Biro cuan terus dong. Masya Allah, Masya Allah. Uang mulu maksudnya gitu. Uang mulu, jadi kan? kerjanya ya. Kerjanya ya. Dan memang karena ini kampus bisnis, ya sesuai dengan namanya ya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Jadi kerjaan saya memang gak jauh-jauh dari dunia usaha dan dunia bisnis, apalagi di kampus ini juga terkait juga lingkupannya dengan bisnis, dan ditambah lagi kerjaannya uang. Wah. Jadi buat teman-teman sekalian juga bisa belajar nanti untuk sedikit mengelola keuangan juga. Bener. Ya. Jadi ini kita tampilkan karena gini, maksudnya untuk bisnis buat bisnis itu kan identik dengan strategi mengelola uang. Bener. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi ya mungkin kalaupun nanti teman-teman sekalian untuk memulai dunia bisnis itu juga harus belajar mengenai pengelolaan uang itu. Nah itu dia, makanya kita butuh studi atau pendidikan yang mungkin bisa kita belajar di IBM ini gitu. Udah berapa lama kampus ini berdiri, Bu? Kebetulan tepat hari ini adalah milad Institut Bisnis Muhammadiyah. Kita nyebutnya sebetulnya IBM Bekasi, lebih singkat. Ini adalah milad kelima IBM Bekasi. Jadi bertepatan dengan 6 Juni. Ya, jadi udah berarti 5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun ya, 5 tahun. lumayan ya. Istilahnya udah cukup lama juga kan. Iya, gitu. Alhamdulillah gitu. Udah 5 tahun. Apa yang jadi misi-misi dari Misi. kampus ini, Mbak? Nah itu dia. Jadi balik lagi ke namanya, karena namanya ini juga sebagai kampus bisnis ya. Sehingga kita, kalau visi misinya sih teksnya panjang ya. Cuman intinya kita ingin lulusan IBM Bekasi itu menjadi entrepreneurs atau pengusaha yang mereka juga tidak cuman asal jadi pengusaha, tapi juga mereka juga punya wawasan secara global, mereka juga berkarakter, wawasannya luas lah ya. Gitu. Dan karena ini di bawah nama Muhammadiyah, sehingga kita juga didik gimana caranya ketika mereka lulus dari sini bisa menjadi pengusaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ada unsur Islaminya juga. Jadi tidak meninggalkan tentang agama Yes, kayak gitu. benar. Jadi diperkuat juga, ya, biar stabil juga nih ya. Benar, Ya, dunia kan? sama akhiratnya. Ya, dunia sama akhiratnya ini biar stabil. Jangan lu mikirin dunia mulu. Karena kebanyakan bisnis mikirnya dunia doang kan. Betul. Kalau kita dunia Jadi, sama akhirat. biar diseimbangkan lah ya. Harus seimbang. Harus seimbang gitu. Kalau ininya sendiri, Mbak, kalau boleh tahu apa aja program studi yang ditawarkan dari Institut Bisnis Muhammadiyah ini sendiri? Programnya kita juga masih terkait dengan dunia bisnis, karena kan ini kampus bisnis, jadi kalau misalnya kayak jurusan kedokteran ya nggak ada gitu kan, karena
kita emang fokusnya di bisnis. Oke. Kalau misalnya ketika nanti dia terjun ke bisnis, dia kan mesti katakanlah dia harus tahu cara bikin laporan keuangan. Oke. Kita ada jurusan akuntansi. Gitu. Kalau misalnya dia nanti ketika bisnis harus tahu kapan dia mengatur, kapan dia mengelolanya segala macam produksinya. Kita ada jurusan manajemen. Iya, manajemen. Yang Jadi ketiga, untuk mengatur keuangan dari segi pemasarannya, cara pemasarannya gimana segala macam. Ini ininya aja ya, contoh-contoh kecilnya gitu ya. Saya ambil. Kita ada jurusan ilmu komunikasi. Gitu. Ya, jadi terus juga ketika misalnya udah terjun di dalam dunia bisnis, otomatis mereka harus bisa menguasai teknologi, itu udah pasti gitu kan. Gimana cara memberikan desain label, logo segala macam gitu. Kita ada jurusan TI, teknik informasi gitu. Terus dan karena ini juga kita kedepannya gimana caranya supaya mereka juga tetap wawasannya luas gitu. Kita ada jurusan ekonomi pembangunan gitu. Ditambah lagi kalau misalnya di dalam dunia bisnis kita juga fokuskan gimana sih cara misalnya buat bisnis, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, apa dalilnya segala macam. Kita ada jurusan ekonomi Islam. Jadi 6 prodi ini yang ada di IBM Bekasi gitu, karena memang fokusnya untuk dunia bisnis. Ada 6 ya tadi ya, Mbak? Nah, 6 program studi di sini ya. Iya, dengan adanya pandemi yang ada di Indonesia ini sekarang gimana Mbak IBM ini? Iya. Dalam menyikapinya dan pendidikan sendiri kan tetap berjalan. Nah, hal apa yang dilakukan oleh IBM untuk bisa terus melakukan pembelajarannya? Itu dia. Jadi sebetulnya karena tadinya memang IBM Bekasi pengennya itu ada perkuliahan online. Itu sebelum ada pandemi ya. Gitu. Pengen ada perkuliahan online. Maksudnya kita lagi sedang dalam proses menyusun gimana cara mahasiswa supaya tetap kuliah online gitu dengan sistem yang bagus. Tapi ternyata suddenly kan ada pandemi ini gitu. Sehingga itu kayak kemauan kita harus dipercepat. Urgent, bahkan saat itu juga harus dilaksanakan itu. Nah, kalau dari segi dosen pendukung nih ya, istilahnya ada berapa dosen sih di sini untuk melengkapi dari produk yang tadi Mbak Putih sudah jelasin? Kalau dosen, kita di sini ada 2 jenis dosen, ada dosen tetap sama dosen tidak tetap. Oh gitu, ada 2 ya? Ada 2 gitu, istilahnya dosen tamu lah. Okay. Menariknya, karena ini juga mungkin kampusnya juga kecil mungil begini kan, ini ruang dosen aja sekecil ini gitu kan, jadi kita justru lebih banyak dosen tidak tetapnya daripada dosen tetap gitu. Jadi, tapi lumayan sih kompeten semua ya. Gitu, bagus-bagus. Ya, next kuliah kan identik nih Mbak dengan belajar. Sedangkan bisnis identik dengan terjun langsung. Oh iya. Bagaimana cara kampus IBM ini mengkombinasikannya? Iya, itu dia. Memang kan kalau kita ngomongin bisnis itu rata-rata bisnis itu yang penting terjun langsung gitu kan gitu. Sedangkan berani gitu. Pokoknya udah nggak usah mulai dulu aja gitu. Banyak kan orang-orang ngomongnya kayak gitu kan gitu. Tahu kan itu. Sedangkan kalau kuliah kan teori lagi gitu kan gitu. Nah, IBM Bekasi tuh gimana kita apa yang ilmu kita sudah kasih ke mahasiswa itu dipraktekkan ke dalam dunia bisnis gitu. Jadi di sini di IBM Bekasi kita ada program yang namanya program KKL, kelompok kerja lapangan. Kelompok kerja lapangan. Kenapa disebutnya kelompok? Gitu. Karena kita bikin kelompok terdiri dari sekitar 10 orang. Satu kelompok 10 orang. Sekitar 10 orang dan itu semua jurusan. Jadi ada TI, ada komunikasi, ada akuntansi, ada manajemen segala macam itu. Itu kita dulu. Mereka kita minta bikin suatu usaha apapun gitu. Dan nanti kita uji terjun langsung gitu ya katanya tadi. Kalian bikin usaha apapun dan itu nanti kita uji. Pokoknya mereka nggak akan lulus sebelum mereka bikin usaha. Intinya itu gitu. Dan itu kita uji gitu sampai misalnya kehalalannya seperti apa gitu segala macam gitu. Terus desainnya gimana mereka bikin logo segala macam. Kalau apa yang membuat IMB Bekasi berbeda dari kampus bisnis lainnya? Nah, IBM. IBM. Tadi bisa mendirikan bangunan. Ini gue sedikit promosi ya. Oke. Soalnya kalau nggak boleh gue nggak mau temenan lagi. Ya. Jadi uniknya
IBM Bekasi ini walaupun kampus kecil mungil, tapi punya segudang beasiswa. Oh. Yes. Itu yang diharapkan Beasiswa S1, S2? S1. Kita cuma lihat ada S1 dulu. Oh. Gitu. Yang pertama nih ya, itu beasiswa dari pemerintah, dari Kemendikbud. Sebutannya sekarang tuh Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah gitu. Dulu namanya Bidik Misi. Gitu. Ini full beasiswa dari awal dia masuk sampai lulus, bahkan dikasih uang saku 700.000 per bulan. Oh, jadi ada uang saku juga? Ada uang saku itu dari pemerintah. Biasanya yang saya tahu beasiswa itu diberikan kepada seseorang, tapi untuk melakukan kehidupannya juga. Iya. Itu yang susah gitu. Iya, kan? benar itu deh. Kita kasih beasiswa, tapi Iya. ya transfernya nggak tahu. Nah, seperti itu. Jadi kayak terkendala seperti itu. Misalkan kita Benar-benar. dikasih beasiswa, Iya. kita kasih beasiswa. Kita untuk menuju ke arah kampus aja Iya. kita nggak punya modal, punya uang. gitu kan? Itu. Nah ini menarik. Maksudnya ini sudah diberikan beasiswa. Ada uang saku. Uang sakunya diberikan. Iya, Jadi jadi- gimana untuk bisa melakukan kegiatan kuliah pun ada ongkosnya Benar, gitu kan? benar. Beasiswa yang kedua kita ada namanya beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik, pokoknya gitulah. Ini khusus untuk mahasiswa. Kalau tadi beasiswa bidik misi itu KIP kuliah itu untuk lulusan SMA. Gitu. Dari pemerintah. Dari pemerintah. Nah ini beasiswa PPA dia dari L2 Dikti. Ini untuk mahasiswa IBM Bekasi. Jadi artinya dia harus jadi mahasiswa dulu selama setahun. Setahun kan 2 semester, berarti semester 1 sama semester 2. Itu mereka bayar normal di semester 1 semester 2 dan itu pun murah sih. 1 tahun itu 8 juta dan itu bisa dicicil. Nah, di tahun kedua sampai tahun seterusnya itu dapat beasiswa gitu. Jadi intinya ketika dia baru mulai masuk sampai lulus yang dibayar hanya 8 juta. Yang ketiga kita ada beasiswa untuk karena ini di bawah Muhammadiyah, jadi kita ada beasiswa pasyarikatan. Beasiswa yang artinya dia yang berasal dari keluarga Muhammadiyah atau apa segala macam itu kita kasih beasiswa. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya aktif di organisasi Muhammadiyah atau di kalangan orang Muhammadiyah gitu, dia bisa Dapat tambahan. bisa ya. beasiswa gitu. Terus juga ada beasiswa untuk yang hafiz Quran dan beasiswa anak yatim. Oh. Jadi banyak banget beasiswanya kan di sini. Mantap bro. Mantap bro. Oh kampus. Oke. Segudang beasiswa. Kucuran beasiswa tinggi ya. Buat teman-teman cok kita nih, mungkin Mbak Putih bisa nggak untuk mereka mendapatkan beasiswa ini? Kiranya. Kalau kemungkinannya saya kasih tahu potensinya besar. Maksudnya bisa ya, berarti buat teman-teman kita yang nonton bisa mendapatkan beasiswa ini juga. Karena caranya juga simpel nih. Jadi dia karena kita ini juga lagi pandemi kayak gini, kita semua sistemnya daftarnya online. Gitu. Oh, online. Online. Jadi daftarnya online itu nanti saya kasih ya linknya ya. Boleh, nanti kita taruh di kolom deskripsi Ya, ya. Mungkin bisa langsung diklik atau bisa langsung di. Mungkin dari tadi ulasan yang sudah kita bahas. Apa ada saran buat teman-teman cok sekalian yang mungkin sedang mencari universitas atau mau memulai dunia usahanya, jadi biar bisa balance di mana mereka melakukan sesuatu usaha tidak dibarengi dengan perhitungan yang matang pun juga itu hasilnya nggak akan baik buat. Mungkin saran dari Mbak Putih bisa diberikan kepada teman-teman Cok TV sekalian. Oke, jadi buat teman-teman Cok TV nih, pertama ini kondisinya lagi pandemi kayak gini ya. Mau kuliah biayanya rata-rata mahal. Siap, gitu. betul. Kita di sini beasiswa. Semua segudang beasiswa tadi ya. Segudang beasiswa ya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, ketika lulus kuliah untuk tujuan ke dunia bisnis di sini ilmunya. Gitu. Jadi kalau di tempat lain mungkin yang penting kuliah, lulus kuliah terus masih harus nyari kerja gitu, apply kemana-mana. Kalau kita di sini lulus kuliah tujuannya bukan apply kerja tapi bikin usaha. Jadi arahannya sudah untuk usaha. Dan ya? yang ketiga tepat sasaran. Iya, dan yang ketiga yang terakhir di sini bukan cuma asal IPK kamu bagus, nilai kamu bagus, oke kamu bisa jadi pengusaha, enggak. Tapi kita juga lihat ini
apakah usahanya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Oke, kita minta supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.